Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga ini kita akan pelajari tentang jenis-jenis ring dan karakteristik ring. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis ring, apakah dia merupakan ring yang punya elemen satuan, setiap elemen tak nolnya punya inverse, komutatif terhadap operasi perkalian, dan memiliki elemen pembagi nol atau tidak. Dari jenis-jenis itu kita bisa menentukan karakteristik dari suatu ring. Kita langsung masuk definisi pertama. Diberikan ring R adalah suatu ring dengan elemen satuan. A di dalam ring R yang tidak sama dengan 0 disebut sebagai elemen unit jika punya inverse relatif terhadap operasi perkaliannya. Jadi kalau syarat ring inverse terhadap operasi penjumlahannya harus ada, untuk inverse terhadap operasi perkaliannya tidak harus ada. Tapi jika anggota ring tersebut punya inverse relatif terhadap operasi perkaliannya, maka bilangan anggota tersebut disebut unit. Yaitu A akan disebut unit jika ada A inverse, sehingga A dikali A inverse akan jadi sama dengan A1, dan A inverse dikali A jadi sama dengan 1. Nah, dari definisi itu kita bisa dapatkan teorema jika R adalah suatu ring dengan elemen satuan, G-nya adalah himpunan bagian dari ring R yang terdiri dari semua elemen unit di R, maka G-nya adalah grup himpunan bagian dari bilang ring R yang terdiri dari semua elemen unit di R dengan operasi perkalian. Definisi berikutnya terkait dengan elemen pembagi nol. Elemen pembagi nol. Elemen pembagi nol itu anggota dari ring R. Anggota dari ring R yang tidak sama dengan 0 disebut elemen pembagi nol jika saya bisa menemukan anggota lain dari ring R yang sama dengan B dan tidak boleh sama dengan 0, sehingga hasil perkaliannya menghasilkan 0. Contoh dari elemen pembagi nol kita perlihatkan pada ring Z12 atau koleksi himpunan bilangan bulat residu terkecil modulo 12. Anggota dari Z12 adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan 11. Maka kita bisa mengatakan 2, 3, 4, dan 6 masing-masing adalah elemen pembagi 0 dari Z12. Kenapa? Karena kita mendapatkan ketika saya punya 2 anggota dari Z12, kita bisa temukan 6 anggota dari Z12 yang tidak sama dengan 0, sehingga 2 dikali 6-nya hasilnya sama dengan 0, karena perkalian di sini adalah perkalian modulo 12. Berarti 2 itu elemen pembagi 0, 6 juga elemen pembagi 0. Pun demikian dengan angka 3 dan 4. 3 anggota Z12 itu tidak 0. Tapi kita bisa menemukan 4 anggota Z12 yang tidak 0 juga, sehingga hasil perkaliannya ketemunya sama dengan 0 dengan perkalian modulo 12. 0R di sini 0 dari Z12 ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari definisi 3.2 yaitu tentang elemen pembagi 0. Definisi berikutnya adalah terkait dengan karakteristik dari suatu ring R. Apa yang disebut karakteristik ring R? Bilangan bulat positif terkecil sehingga hasil perkaliannya X dengan N itu sama dengan elemen nolnya.
dan itu berlaku untuk semua X di dalam ring. Jika ada N yang seperti itu, maka N disebut karakteristiknya. Jika tidak ada, maka R dikatakan memiliki karakteristik 0. Contoh, pada ring Z4 modulo 4 atau himpunan bilangan bulat residu terkecil modulo 4. Karakteristiknya berapa? Karakteristiknya adalah 4. Kenapa? Karena untuk setiap X di dalam Z4, 4 dikali X-nya akan jadi sama dengan 0. Oke, perhatikan, kalau saya punya X-nya sama dengan 0, maka bisa kita dapatkan 4 kali 0 itu berarti 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ketemunya 0. Ketika saya punya 4 kali 1 berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4 modulo 4, 0. Saya punya 4 kali 2 berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 8 modulo 4, 0. Saya punya 4 kali 3 berarti kita punya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ketemunya 12 modulo 4 juga 0. Maka karena untuk setiap X di dalam Z4 dikalikan 4 menghasilkan 0, kita bisa dapatkan karakteristik dari Z4 adalah 4. Nomor 2 sama 3 bisa dipahami sendiri. Oke, teorema yang berkaitan dengan karakteristik. Jika saya punya ring R-nya itu punya elemen satuan, orde dari satu R-nya tak terhingga, maka R-nya punya karakteristik 0. Jika orde dari elemen satuannya adalah N, maka karakteristiknya adalah N. Ini lebih mempermudah daripada kita mencari nilai N bilangan positif terkecil tadi. Kita bisa lihat dari orde dari elemen satuan dari ring tersebut. Asalkan ringnya adalah ring yang punya elemen satuan. Nah, bukti teorema 3.2 coba buktikan sendiri ya. Oke, sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.